Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal TA yang telah saya buat sebelumnya pada pertemuan 13, yang judulnya yaitu pengaruh penerapan samsat keliling dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Sikaping. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zumia Putri, NIM 20233104. Untuk bab yang pertama yaitu berisi pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kabupaten Pasaman memiliki rentan kendala tersendiri dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satunya terkondisi akibat wilayah Pasaman yang begitu luas dengan sebaran penduduk hingga ke pelosok-pelosok daerah. Selain masalah biaya dan transportasi, juga persoalan waktu. Kendala di masyarakat selama ini, terutama yang berada di Kecamatan Mapatunggul, Rau Utara, Rau Selatan, Dua Koto, dan Kecamatan Tigonegari, warga di beberapa kecamatan ini cukup berjuang untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan ke Lubuk Sikaping. Itulah yang mendorong tim pembina Samsat Lubuk Sikaping membuat inovasi-inovasi baru yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan samsat keliling dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Sikaping. Untuk yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pelayanan samsat keliling untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Sikaping. Dan terakhir, manfaat penelitian. Memberikan informasi yang bermanfaat, pertimbangan dan masukan serta diharapkan untuk menambah pengetahuan penulis universitas bagi kantor dan para pembaca mengenai pengaruh penerapan samsat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Sikaping. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ialah pajak atas kepemilikan atau pengusaha kendaraan bermotor. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau pengusaha kendaraan bermotor. Cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor sama dengan tarif pajak dikali dengan pengenaan pajak. Yang kedua ada samsat keliling. Samsat keliling adalah layanan samsat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau sistem jemput bola. Fungsi layanan samsat keliling ini ialah meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Tujuan pelayanan samsat keliling ialah untuk mendekatkan atau memudahkan pelayanan kepada pengguna jasa STNK. Yang ketiga yaitu pelayanan. Pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara yang memberikan pelayanan kepada warga negara atau penduduk. Adapun pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan dalam bentuk barang, jasa, ataupun yang bersifat administratif. Untuk bab 4 yaitu pendekatan penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Yang kedua, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor sistem administrasi Manunggal 1 Atap, Samsat Lubuk Sikaping, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 26, Pawah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai bulan September tahun 2002. Yang ketiga, rencana penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Tahap penelitian merupakan langkah-langkah atau proses yang dilakukan saat penelitian. Tahapnya yaitu yang pertama menetapkan judul penelitian, yang kedua merumuskan masalah penelitian, yang ketiga pengumpulan data,
Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, melakukan penyusunan laporan tugas akhir. Yang keenam, melaporkan hasil penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi objek adalah petugas kantor Samsat Lubuk Sekapi dan wajib pajak yang menggunakan layanan Samsat keliling. Sumber data yang digunakan penulis dalam tugas akhir adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, yang pertama dokumentasi, yang kedua teknik wawancara, yang ketiga studi kepustakaan, yang keempat teknik analisis data. Di bab 4 ada pembahasan. Yang pertama, gambaran umum tempat penelitian. Yang pertama ada sejarah kantor Samsat Lubuk Sekapi. Yang kedua, lokasi kantor Samsat. Yang ketiga, visi dan misi Samsat Lubuk Sekapi. Yang keempat, struktur organisasi Samsat Lubuk Sekapi. Bisa kita lihat pada gambar struktur organisasi UPTD di Lubuk Sekapi yang dikepalai oleh Reflis SOSOMM, Kasih Penetapan Wirdawati, Kasubag Tata Usaha Wirmalinda SH, Kasih Penagihan Muhammad Rezi AMD. Unit kerja pada Samsat Lubuk Sekapi yaitu yang pertama ada Kepala UPTD, memiliki tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas UPTD. Yang kedua ada Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Subbagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, administrasi umum, dan kepegawaian, pelaporan aset, dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala. Yang ketiga ada Kasih Penetapan. Kasih Penetapan, penerimaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kasih Penetapan juga mengesahkan dan menandatangani surat setoran pajak daerah sementara untuk bea balik nama dan mutasi. Dan terakhir ada kasih penagihan. Kasih penagihan ini yaitu penerimaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kepala Seksi penagihan juga mengesahkan pajak yang sudah ditagih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.